criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Putri Mertalun. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Tadris IPS Tips 3, Stambu 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Konsep Pembangunan Keberlanjutan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada pengertian. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar utama. Yang pertama, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun ketiga pilar tersebut yaitu yang pertama pilar ekonomi. Pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan adil. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus mengurangi kesenjangan dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi semua orang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan, artinya tidak menguras sumber daya alam seperti berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua ada pilar sosial. Pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada kesejahteraan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Pembangunan berkelanjutan juga menekankan pentingnya keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan kebudayaan. Dan yang ketiga yaitu pilar lingkungan. Pilar lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada pelestarian lingkungan, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Pembangunan berkelanjutan juga menekankan pentingnya pengurangan polusi dan peningkatan kualitas hidup lingkungan. Adapun prinsip-prinsip. Beberapa prinsip utama yang mendasari pembangunan berkelanjutan meliputi yang pertama, keadilan antar generasi. Generasi sekarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan kesempatan untuk hidup layak. Dan yang kedua yaitu keadilan sosial. Semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan tanpa memandang latar belakang gender atau status sosial. Dan yang ketiga yaitu kehati-hatian. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dan yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengembalian keputusan terkait pembangunan sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat terakomodasi. Adapun contoh pembangunan berkelanjutan, berikut adalah beberapa contoh pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan perkantoran yang ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, menghemat air, dan minimalkan limbah. Dan yang kedua, pertanian organik, menggunakan pupuk organik dan metode pertanian yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, penggunaan transportasi umum, mendorong penggunaan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang keempat, pengelolaan sampah, menerapkan sistem pengolahan sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Adapun tantangan dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan solusinya yaitu yang pertama, kesenjangan ekonomi dan sosial. Bisa membuat penerapan kebijakan pajak, bantuan sosial. Dan yang kedua yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ini menimbulkan pemanasan global. Maka dari itu solusinya yaitu investasi besar-besaran dalam energi terbarukan. Dan yang ketiga yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, menyebabkan perburuan dan penangkapan ikan berlebihan. Jadi solusinya itu perlindungan dan pemulihan habitat. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tantangannya itu kurangnya pemahaman, motivasi, dan akses informasi. Maka solusinya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi, kampanye, dan penyebaran. Dan yang kelima yaitu tantangan teknologis dan ekonomi. Tantangannya yaitu biaya teknologi ramah lingkungan yang tinggi dan ketergantungan pada energi fosil. Maka solusinya yaitu pengembangan teknologi ramah lingkungan, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan yang lebih terjangkau dan efisien. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video
videonya.